dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Pengawas, Bapak Abdullah. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN 47 Penanjung, Bapak Ibu Rukiah. Yang saya hormati perwakilan dari pengurus KGBN Kabupaten Skadau. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari SDN 47 Penanjung. Baik, pada pagi hari ini kita akan mengadakan acara diseminasi aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif oleh CGP Rekognisi A7 Kabupaten Skadau sekaligus fasilitator kelas 17 reguler Kalimantan Barat, Ibu Jam-Jemah SD. Nah, pada pagi hari ini saya akan membacakan susunan acara kita, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dan pembukaan oleh pengawas, yang keempat kegiatan inti, dan yang kelima penutup. Baiklah, untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Memasuki acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Memasuki acara ketiga, yaitu sambutan dan pembukaan oleh Bapak Pengawas, Bapak Abdullah. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih kepada moderator sekaligus pembawa acara yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk membuka kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia dan salam sehat bagi kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Kepala SD 47 Penanjung bersama dengan staf dan Dewan Guru SD 47 Penanjung, Bapak Ibu pengurus komunitas guru belajar Nusantara Kabupaten Skadau yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, hari ini bertepatan dengan Sabtu tanggal 10 Desember tahun 2022, salah satu program kegiatan dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, program guru penggerak rekognisi dapat kita laksanakan oleh fasilitator atau narasumber, yaitu Ibu Jam-Jemah, di mana Ibu Jam-Jemah ini
adalah salah satu guru SD 47 Penanjung. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dua hal berkaitan dengan kegiatan hari ini. Yang pertama, dari jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Skadau mengapresiasi kegiatan program guru penggerak ini yang sudah dilaksanakan di berbagai titik di Kabupaten Skadau, dan hari ini Ibu Jan Jemah selaku fasilitator guru penggerak pada rekognisi A7 untuk reguler kelas 17 Kalimantan Barat sudah melakukan satu aksinya, yaitu dalam bentuk kegiatan diseminasi atau apapun namanya nanti. Saya sangat berharap bahwa kegiatan hari ini dapat kita ikuti secara tuntas, secara seksama. Tentunya kita mengambil makna daripada kegiatan hari ini sebagai salah satu upaya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk bersama-sama kita menggerakkan roda pendidikan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Skadau. Kepada Ibu Jemah, apa yang dapat Ibu sampaikan, apa yang dapat Ibu berikan kepada kami, termasuk kawan-kawan guru di SD 47 Penanjung maupun perwakilan atau ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa seksi pada komunitas guru belajar di Kabupaten Skadau ini, tentunya dengan harapan para pengurus ini dapat memberikan semacam penguatan kepada kawan-kawan komunitas guru belajar Nusantara di Kabupaten Skadau, khususnya dalam kita mengoptimalkan implementasi kurikulum merdeka dan program calon atau seleksi calon guru penggerak di Kabupaten Skadau. Saya rasa ini dapat saya sampaikan, dan atas persetujuan kita bersama, atas rahmat dan restu dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, kegiatan hari ini saya nyatakan dimulai. Terima kasih atas semua perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia bagi kita semuanya. Semangat pagi. Semangat pagi. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih kepada Bapak Pengawas, Bapak Abdullah. Selanjutnya kita memasuki acara keempat, yaitu kegiatan inti, yaitu paparan materi tentang budaya positif oleh Ibu Jan Jemah. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Pengawas yang telah hadir memenuhi undangan kami, menyempatkan diri di hari libur. Itu sangat luar biasa sekali, sebuah motivasi bagi kami, dan memang beliau ini selalu memberi motivasi, terutama khusus untuk saya dan komunitas. Terima kasih juga kepada kawan-kawan SD 47 Penanjung yang mana sudah mau berkolaborasi dalam kegiatan diseminasi ini. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua, terutama untuk anak murid kita. Sebelum melaksanakan kegiatan, mungkin kita speaking dulu ya Bu Susan ya. Silakan ahli speakingnya ini, kami ada ahli speakingnya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar kedua-duanya, diluruskan, dibengkokkan, petik tepuk tangan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan,
mengenai budaya positif. Oke, pembukaan sudah tadi, berdoa, ice breaking sudah. Bapak Ibu, hari ini tujuan hari ini yang pertama itu kita nanti memahami tentang konsep-konsep budaya positif, kemudian mengimplementasikan konsep-konsep budaya positif di kelas. Itu saya yang mengimplementasikannya, nanti mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian saya membagikan pengalaman dalam penerapannya kepada nanti rekan-rekan. Jadi agar nanti rekan-rekan itu bisa menerapkan juga di kelas. Latar belakang Bapak Ibu, jadi idealnya untuk dapat menghasilkan peserta didik dalam meraih hidupnya ini dibutuhkan seorang guru yang menuntun, seorang guru yang memfasilitasi, mengembangkan potensi dan bakat yang ada pada anak. Nah, untuk mengembangkan itu semua diperlukan lingkungan sekolah yang memiliki budaya positif. Ini sangat penting karena kita guru itu memiliki peran yang sangat besar dalam mensupport dan mengembangkan kapasitas dan potensi anak sesuai dengan kodrat. Jadi anak itu ada dua kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, dalam membangun budaya positif ini tentunya guru menjadi seorang yang bisa menjadi contoh, gitu kan, menjadi teladan bagi lingkungan yang ada di sekolah, khususnya itu siswa. Ini materi yang akan kita bahas hari ini ada 6. Yang pertama itu konsep tentang disiplin positif itu dibagi lagi menjadi 6. Di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian ada keyakinan kelas, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia dan segitiga restitusi. Ini materi ini sangat menarik sebenarnya Bapak Ibu untuk kita terapkan di sekolah, di kelas. Oke Bapak Ibu, agar kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan baik dan efisien, tentunya kita harus memiliki sebuah kesepakatan gitu ya. Kesepakatan belajar kita. Ini sudah saya buat, Bapak Ibu jangan terlalu tegang, kita mengikuti kegiatan dengan perasaan gembira ya Bapak Ibu ya. Jangan merasa tertekan dengan saya mengajak Bapak Ibu kegiatan ini. Kemudian mendengarkan dengan baik, menghargai satu sama lain dan bersikap baik dan sopan. Nah ini saya juga di kelas seperti ini Bapak Ibu. Saya selalu mengajak anak itu untuk membuat sebuah kesepakatan. Bapak Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa maksud dari pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Nah, ini sangat luar biasa sekali filosofi dari Pak Ki Hajar Dewantara ini. Ini adalah sebagai panduan bagi kita guru bagaimana menuntun anak. Filosofi Ki Hajar Dewantara ini tertuang dalam beberapa konsep. Yang pertama itu beliau mengatakan bahwa anak itu berdasarkan teori tabula rasa, bahwa kalau teori tabula rasa itu kan anak itu seperti kertas kosong. Namun menurut beliau anak itu bukan kertas kosong. Anak itu lahir itu sudah ada tulis-tulisannya, sudah ada coret-coretan. Tapi coretan itu masih samar-samar. Nah, tugas kita guru lah menebalkan garis-garis tersebut, menebalkan coretan-coretan tersebut. Jika ada coretan yang negatif, bagaimana cara kita? Jangan mengembangkannya. Bukan kita menghilangkan ya, kita tidak bisa menghilangkan. Tapi bagaimana supaya coretan yang negatif itu tidak berkembang dan kita mengembangkan coretan yang positif. Dengan apa kita mengembangkannya? Ya dengan pendidikan karakter. Nah, kemudian semua anak ini terlahir dengan bakatnya masing-masing. Ya, ini menurut Ki Hajar Dewantara kita tidak bisa memaksa sesuatu kepada anak karena ibaratnya kalau kita menanam padi itu tidak bisa tumbuh menjadi jagung gitu kan. Nah, jadi kita hanya bisa menuntun mereka
kemudian budi pekerti. Ini untuk menebalkan laku tadi, untuk menebalkan laku yang positif, maka kita harus menjadikan pendidikan itu menjadi pendidikan budi pekerti. Kemudian tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dan selamat dan bahagia. Ini sudah pasti. Bapak Ibu, guru itu ibaratkan sebuah petani. Ini juga filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Guru itu sebagai seorang petani, dia menanam padi, kemudian merawatnya sampai tumbuhan itu berhasil berbuah, begitu kan? Nah, tentunya dalam merawat itu harus diberikan pupuk, begitu kan? Meskipun bibitnya itu dari bibit yang kurang baik, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang baik. Begitu juga sebaliknya, walaupun dia dari bibit yang bagus, tapi kalau tidak dipupuk, maka dia bisa saja menjadi tanaman yang tidak subur. Nah, ini ibaratnya anak-anak kita itu seperti itu. Memahami bahwa manusia itu memiliki kebutuhan-kebutuhan itu. Nah, ada beberapa kebutuhan. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kenapa anak berulah? Itu pasti dia ingin ada sesuatu, gitu kan, kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, bagaimana cara memenuhi? Nanti kita ada di segitiga restitusi. Kemudian bagaimana menggerakkan manusia? Nah, kita harus berpikir strategis. Bagaimana menggerakkan manusia itu, terutama mungkin saya tekankan untuk siswa saja dulu. Bagaimana cara menggerakkan siswa? Ini, oke. Sekarang kita masuk pada makna budaya positif, Bapak Ibu. Nah, seperti apa sih contoh budaya positif yang telah diterapkan? Mungkin dari kawan-kawan dulu seperti apa ya? Mungkin Gojuk sudah menerapkan budaya positif apa di kelas? Ya, berdoa sebelum ya belajar. Nah, itu salah satu. Ya, menghafal kalian setelah pulang sekolah. Itu salah satu budaya positif. Oke, kita lihat dulu. Nih, budaya positif itu apa sih? Budaya positif itu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini pengertian dari budaya positif. Nah, Bapak Ibu, perubahan paradigma. Nah, saya ingin ngajak Bapak Ibu bermain dulu sebentar. Mungkin bisa berpasangan kali ya. Sebentar aja, biar paham apa itu perubahan itu, gimana Bapak Ibu itu mempertahankan apa yang Bapak Ibu miliki gitu. Pasangannya yang pertama, pasangan satu menggenggam apa yang menjadi miliknya. Yang kedua, merayu. Silakan, bagaimana caranya merayu agar mau membuka, memberi gitu. Nah, bagaimana yang satunya merayu sampai yang satu mau membuka, memberi. Yang menggenggam itu, barang itu sangat berharga dalam dirinya dan tidak bisa dikasih oleh orang lain. Dia tetap kokoh, tidak mau memberi. Sementara yang satunya itu berusaha untuk merayu. Iya, merayu. Merayu maksa boleh. Gimana caranya agar mau membuka? Nah, coba. Atau ambil kita sampel orang aja Pak ya. Siapa ya? Susan ya, Susan dengan kabuten yang udah pernah melakukan. Nah, mungkin yang lain masih bingung kan? Nah, silakan dulu, siapa yang menggenggam, siapa yang merayu. Barangnya silakan dipegang.
dia tidak fokus lagi dengan apa yang dia pegang, gitu kan. Sehingga dia mengikuti apa yang saya perintahkan, gitu. Tidak, kalau bisa ya, khususnya namanya suatu barang kesukaan itu kan kadang susah untuk didapatkan. Tapi dengan terpaksa sih saya kasih dengan harga mautnya tadi. Juga kalau bisa kawan-kawan yang lain juga bisa memberi contoh ya, khususnya misalnya cincin nikah bapak ibu itu kan ada sekali itu kalau saya minta. Mungkin kalau orang bilang diganti pakai apa pun tidak mau, betul tidak Bu? Itu kan istilahnya sakral sekali seperti itu. Tapi bagaimana upaya kita itu bisa, oh kita ganti aja, kita ini 2 kali lipat dari itu berapa, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Sisa dan Bu Butet. Bapak Ibu, inilah yang terjadi. Ini sering sekali terjadi. Bapak Ibu, ini perubahan paradigma, bangun sebuah budaya positif. Itu sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, bagaimana pentingnya lingkungan sekolah Bapak Ibu untuk menciptakan budaya positif ini? Mungkin anak-anak di rumah mungkin dia tidak mendapatkan seperti apa yang sudah kita lakukan di sekolah. Kalau di sekolah itu kan kita bisa merencanakan lebih matang gitu kan, bagaimana kita menciptakan sesuatu itu agar bisa mendorong sikap positif anak. Nah, salah satunya adalah melalui disiplin itu. Jadi disiplin dikaitkan dengan kontrol. Nah, dalam hal ini tentunya kontrol guru lah yang sangat berperan dalam mendorong lingkungan yang positif di sekolah. Ini perubahan paradigma teori kontrol. Bapak Ibu bisa lihat ini paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan tentang miskonsepsi. Ini miskonsepsi yang selama ini Bapak Ibu terjadi. Yang pertama itu guru mengontrol murid. Sebenarnya tidak benar ini. Ini miskonsepsi. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga sebenarnya miskonsepsi. Dengan mengkritik maka orang merasa berbuat salah sehingga dia membuat karakternya. Ini salah sebenarnya. Begitu juga kita dengan anak. Dengan kita mengkritik anak, itu sebenarnya bukan menguatkan karakter mereka. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Belum tentu. Semua penguatan positif itu efektif jika misalnya positif itu tadi seperti diiming-imingi tadi itu tidak positif namanya. Nah, jadi tidak bisa. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusi kita selama ini. Oh, kita merasa kita dewasa, kita paksa aja anak itu untuk berbuat sesuatu. Nah, itu salah. Nah, ini ditantang oleh teori kontrol. Kemudian para perubahan ini sesuai dengan paradigma stimulus respon, dan sekarang itu dipakai adalah teori kontrol. Kalau dulu Bapak Ibu kita menggunakan stimulus respon teorinya itu, yang mana kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, berdasarkan teori kontrol bahwa kita berusaha hanya untuk memahami orang lain tentang dunia. Kita tidak tidak mencoba untuk merubah orang itu yang memiliki pandangan yang sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu biasa kita seperti itu. Jadi perilaku buruk itu kita anggap itu salah. Nah, di teori kontrol sebenarnya semua perilaku baik yang baik maupun yang buruk itu dia memiliki tujuan tertentu. Kita tidak tahu dia berbuat salah, pasti ada tujuannya. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi di teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, tidak orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, juga tidak bisa. Kita tidak bisa mengontrol orang lain.
Kemudian pemaksaan pada satu bujukan gagal. Biasa kita kan kalau gagal membujuk itu kita paksa. Nah, menurut teori kontrol itu salah. Menurut teori kontrol itu adalah kita melakukan kolaborasi dan kesepakatan penciptaan pilihan-pilihan baru. Ketika ini gagal, maka kita harus berkolaborasi bagaimana kita mencari pilihan-pilihan yang baru. Kemudian model berpikir itu kalau di stimulus respon itu menang kalah, sedangkan di teori kontrol itu menang-menang. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang kalah. Kita semua menang. Ini menurut teori kontrol. Nah, jadi menurut Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Centered Leadership, bila kita ingin membuat sebuah kemajuan itu perlahan-lahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang sebuah realitas. Nah, ini sangat jelas sekali Bapak Ibu menurut Stephen ini bahwa kita itu harus mulai merubah gitu ya, sedikit demi sedikit kita akan merubah sebuah paradigma yang salah tadi. Baik, kita lanjut disiplin positif. Apa makna disiplin? Bu Dita, selama ini sudah melaksanakan disiplin kan? Kira-kira itu untuk apa sih disiplin itu? Untuk diri kita sendiri bersama Ya. supaya kita bisa memanage waktu. Oke, kalau untuk murid itu gimana bentuk disiplinnya? Datang tepat waktu. Oke. Apakah itu sudah benar? Oke, kita lihat ya. Nah, kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib. Betul tadi. Karena Ibu Dita katakan itu sering dikaitkan dengan tata tertib atau aturan dan kepatuhan pada peraturan. Nah, kata disiplin ini juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu salah. Jadi salah satu alternatif terakhir kalau misalnya terbiasa itu kalau anak-anak tidak disiplin itu kita hukum, gitu kan? Nah, padahal itu salah sebenarnya, tidak benar. Jadi kata disiplin di sini nanti kita lanjutkan dulu. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, jadi artinya disiplin yang paling tinggi levelnya adalah disiplin diri yang muncul dari dalam kita sendiri, internal. Bukan tadi dari iming-iming penghargaan. Bagaimana caranya untuk memunculkan disiplin diri? Nanti ada melalui motivasi dan kontrol. Nah, semua ini tujuannya adalah untuk mewujudkan murid dengan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, ini teori motivasi Bapak Ibu. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasa kan anak-anak di kelas itu agar tidak dihukum, dia datang terlambat. Agar tidak dihukum, ada banyak aja alasannya itu. Nah, itu biasa itu. Nah, pasti dia berpikir, kalau misalnya saya tidak melakukan itu, pasti saya dihukum. Nah, itu
berasal dari motivasi eksternal, berarti bukan dari dirinya, karena dia masih apa ya, takut gitu kan, ya karena masih takut dihukum tadi, berarti bukan dari dirinya. Kemudian yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Wah, ini banyak sekali, mungkin saya juga seperti itu, jujur saja kita pasti seperti itu, terutama ya kita pegawai pasti tidak lepas dari yang ini. Walaupun kita memiliki yang internal, maka kita juga pasti memiliki yang eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini baru motivasi dari diri sendiri, jadi tidak diimbang-imbangi. Jadi ini tadi adalah teori motivasi, sehingga inilah yang akan membuat kita itu merasa tergerak dan menggerakkan. Kita lanjut. Ini adalah lingkar budaya positif. Yang pertama itu yang paling besar itu berada di lingkar budaya positif. Kemudian untuk mewujudkan budaya positif itu tentunya kita harus memiliki lingkungan positif. Nah, kita ke ranah yang lebih kecil lagi. Mungkin kalau kita implementasikan itu di sekolah, berarti di lingkungan positif itu keyakinan sekolah. Kalau dulu itu peraturan sekolah, kalau sekarang itu keyakinan sekolah namanya. Nah, lebih kecilnya itu adalah, kalau dulu itu peraturan kelas, maka sekarang adalah keyakinan kelas. Kemudian terakhir, dalam keyakinan kelas itu pasti ada aturan yang tadi kita yakini memiliki nilai-nilai kebajikan. Oke, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Kalau di sini saya lihat kawan-kawan itu sudah membuat semua, cuman kalau saya lihat itu belum sepenuhnya keyakinan kelas, masih bercampur dengan peraturan kelas. Jadi beda ya, keyakinan kelas dengan aturan kelas itu beda. Kalau aturan dia berbentuk masih umum, masih berupa aturan. Tapi kalau keyakinan dia itu sudah berupa nilai dari aturan itu. Nanti kita lihat. Jadi mengapa kita tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini aturan. Karena kita tidak ingin terjadi sesuatu dan lain hal gitu kan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu karena untuk menjaga kesehatan. Itu aturan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini juga peraturan. Ini bisa kita rubah menjadi keyakinan. Misalnya untuk yang poin 2. Kalau kita rubah menjadi keyakinan itu kita menggunakan bahasa positif. Nanti ada bagaimana cara membuatnya. Nah, ini Bapak Ibu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, terlepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Menurut Gosen 1998 bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Nah, Bapak Ibu, ini terkait tadi dengan motivasi, bagaimana kita menumbuhkan motivasi yang ada dalam diri. Salah satunya melalui sebuah keyakinan kelas. Nah, jadi menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi apa yang kita buat di kelas, peraturan itu sebenarnya jika tidak diyakini anak itu tidak akan berdampak pada diri anak. Sehingga mengapa tidak aturan? Mengapa harus keyakinan? Nah, ini tadi untuk menumbuhkan nilai-nilai intrinsik dari diri anak itu, sehingga anak meyakini bahwa dia memiliki nilai tersebut. Pembentukan keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas. Oke, dalam pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak.
dari apa peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada lagi kalimat tidak boleh mengganggu teman. Nah, itu tidak ada lagi. Tapi kita ganti dengan kalimat positif. Mungkin bisa saling menghargai, gitu kan? Nah, saling menghormati. Kemudian keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi jangan banyak-banyak. Sehingga kalau dia sedikit itu mudah dihafal. Yang ini sudah ada keyakinan kelas 2 ini. Kita lihat dulu. Kita kembali dulu. Kita teliti dulu. Maaf ya, Nek. Oke. Nah, kita lihat dulu. Apakah sudah berbentuk keyakinan? Kita lihat dulu. Yang pertama, masuk tepat waktu. Apakah sudah keyakinan atau peraturan? Masuk tepat waktu. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, ini sudah masuk keyakinan. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Aturan ya. Oke. Tidak mengganggu teman. Nah, jadi kalau menurut sana tadi kita tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Kita harus menggunakan kalimat positif. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Bisa jadi keyakinan. Nah, ini tidak makan minum saat belajar. Nah, ini juga aturan ya. Kemudian minta izin dan antri saat ke toilet. Peraturan ya. Kemudian tidak mencontek. Aturan ya. Ya. Jadi sudah bisa ya membedakan mana aturan dan mana keyakinan. Ini nanti bisa kita ubah menjadi sebuah keyakinan. Dari aturan ini kita ubah kalimatnya menjadi sebuah keyakinan. Nah, mungkin yang ini yang tidak makan minum saat belajar, mungkin kita ubah menjadi makan dan minum ya saat istirahat atau di luar kelas. Ini menjadi keyakinan. Jadi anak itu memiliki nilai gitu. Oh iya, saya tidak boleh makan di kelas. Nah, berarti saya harus di luar. Jadi dia itu menanamkan dalam dirinya sebuah nilai universal, kebajikan universal. Kemudian tidak mengganggu teman. Tidak mengganggu teman ini mungkin itu kalau kita lihat itu sepintas saja anak itu tidak akan mengerti. Nah, tapi kalau kita buat saling menghargai itu mungkin lebih dipahami anak. Bahwa mereka itu harus saling menghargai gitu kan. Nah, jadi inilah tadi bagaimana kita membentuk sebuah keyakinan. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Oke, kita guru misalnya kita buat aturan dulu seperti ini. Nanti kita ajak untuk anak-anak, ayo yang mana nih yang kita yakini ini, yuk yang mana kita butuhkan di kelas. Jadi anak itu juga berkontribusi. Dengan anak berkontribusi, maka dia merasa bagian dari keyakinan tersebut, sehingga dia akan mematuhi apa yang sudah menjadi nilai-nilai keyakinan yang ada dalam dirinya. Nah, kalau anak tidak ikut membuat, dia tidak akan mengerti. Sehingga apa yang kita buat itu hanya dipajang saja. Paling dia baca sekilas saja, tidak dipahaminya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, update. Jika keyakinan kelas itu sudah tidak dibutuhkan lagi, kita boleh membuat yang baru, atau diganti yang baru, atau tambah yang baru, atau dihilangkan. Mungkin kita merasa, oh nilai-nilai tersebut sudah tertanam, gitu kan? Anak-anak sudah datang tepat waktu, jadi kita tidak perlu lagi yang itu. Mungkin kita bisa mencari yang lain. Oke, mungkin seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan cukup singkat ya, tanggung jawab saja. Itu sudah merupakan keyakinan anak. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinannya hanya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinannya adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Selamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Wah, ini mungkin untuk yang bukan kita ya, untuk yang SMK.
Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Nah ini tadi yang antri tadi itu, kita bisa menggantinya dengan menghormati orang lain atau kesabaran, bersabar gitu kan. Gunakan masker. Nah, itu kita buat aturannya di kelas, gunakan masker. Tapi keyakinan itu hanya kesehatan dan keselamatan. Berarti kita buat, misalnya kalau kita buat kalimatnya mari menjaga kesehatan. Nah itu sudah bisa masuk ya. Mari menjaga keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Itu juga bisa kita lihat, mari menjaga keselamatan diri. Nah mungkin seperti ini saja untuk keyakinannya. Nah ini contoh saya sudah menerapkan. Sebenarnya ini saya ambil belum lama. Saya sudah dari awal pembelajaran tahun ajaran baru sebenarnya saya sudah membuat keyakinan kelas. Cuma waktu itu saya tidak memiliki dokumentasi lagi. Dokumentasinya sudah terhapus, sehingga saya buat ulang lagi dengan keyakinan yang lama. Nah ini keyakinan kelas yang sudah saya buat. Yang pertama itu guru membimbing siswa membuat keyakinan kelas. Kita kasih mereka itu kertas post-it, atau kalau tidak ada kertas post-it silakan saja anak itu menulis di papan tulis saja. Nah, masing-masing anak itu buat satu anak satu. Nah, nanti kita gabungkan, kita lihat mana yang sama kita satukan. Walaupun dia masih dalam bentuk aturan, ini saya membuat ini masih dalam bentuk aturan. Nah dari aturan ini nanti saya jadikan sebagai keyakinan kelas. Nah setelah mereka menulis aturan itu mereka menempelnya di depan. Kemudian, nah ini dari beberapa aturan yang sudah dibuat anak tadi itu saya rangkum menjadi sebuah kesepakatan. Jadi yang sama itu banyak, beberapa orang itu sama, saya gabung, saya rangkum jadi satu. Dan inilah hasilnya dari kesepakatan yang sudah kami buat. Oke, kita lanjut ya, kita atau berapa ya? 10 ya. Kita lanjut ya Pak ya. Mungkin sambil makan tidak apa-apa. Silakan Pak Leader. Jauh-jauh datang. Terima kasih ya kawan-kawan dari Universitas juga. Oke, nah sekarang kita lanjut dihukum oleh penghargaan. Nah ini yang sering terjadi nih Bapak Ibu. Ini yang sering terjadi. Jadi kita memberi penghargaan untuk anak itu ternyata memiliki dampak yang sangat besar. Namun, ada namunnya lagi, kita juga kadang itu dilema. Kalau tidak diberi penghargaan ketika naik kelas, anak itu malas belajar. Tapi yang tidak mendapatkan penghargaan itu dihukum oleh yang mendapat penghargaan. Mereka merasa terkucilkan. Saya tidak mendapat penghargaan, untuk apa saya belajar? Toh yang juara itu. Itu mereka merasa dihukum oleh penghargaan itu. Sementara yang mendapat penghargaan, dia belajar karena ingin mendapat penghargaan, bukan dari dirinya sebenarnya. Nah, dia hanya ingin, biar aku dapat juara. Inilah sebenarnya yang paradigma yang masih ada di sekitar kita. Nah, bagaimana pengaruhnya? Ini ada pengaruhnya. Pengaruh dari jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu dapat berpengaruh bahwa anak itu hanya berpikir sebentar aja, waktu itu saja. Saya ingin mendapat juara, saya mau belajar. Tapi ketika sudah dapat juara, sudah misalnya lebih rapat, anak itu tidak akan belajar lagi. Dia belajar hanya waktu itu saja. Itu jangka pendeknya. Jangka panjangnya, anak akan ketergantungan. Setiap ada kegiatan, maka dia akan tetap dia itu menanyakan apa penghargaannya. Nah, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, mungkin tadi sudah terangkum bahwa sebuah penghargaan itu kadang-kadang itu tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Mungkin penghargaan itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi potensi dalam dirinya. Bisa saja mungkin ya kita ambil contoh kecil. Mungkin waktu COVID dulu ya. Kalau sekarang sih enggak. Waktu COVID dulu kan anak-anak undangannya di rumah. Yang mengerjakan itu orang tua, kan? Tapi nilainya tinggi.
Berarti kan sebenarnya itu tidak efektif sebenarnya penghargaan itu. Nah, oleh karena itu, kalau untuk hal-hal seperti itu, berarti kita tidak usah memberi sebuah penghargaan. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ini juga dampaknya itu. Mungkin anak-anak yang merasa dirinya mendapat penghargaan itu merasa bangga. Wah, sombong, aku juara 1, kalau tidak ada juara. Sehingga yang tidak dapat juara itu pasti merasa rendah diri. Dan terkadang anak yang berprestasi itu tidak mau berteman dengan anak yang di bawah. Itu banyak sekali buktinya itu. Mudah-mudahan kita dulu tidak seperti itu. Jadi kita memulai bagaimana kita menerapkan ya. Jadi kalau anak itu biasa seperti itu, wah yang pintar, berkawan dengan yang pintar. Sementara yang kurang pintar itu merasa rendah diri. Nah, ini adalah merusak hubungan gitu. Nanti kita pikirkan lagi mana masalah penghargaan. Kemudian kita lihat ya Bapak Ibu ya. Kita lihat ini sebuah tindakan guru, kemudian hukuman atau konsekuensi. Kita perhatikan Bapak Ibu. Yang pertama itu ada mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, apakah ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Ayo, hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, oke, kita tampung dulu ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukumannya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ini yang perlu kita renungi, Bapak Ibu. Silakan. Harus menerima konsekuensi. Oke, jadi untuk memahami ini, guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Ini bisa diterapkan oleh kawan-kawan. Bagaimana kita menerapkan 5 posisi kontrol? Apakah Bapak Ibu itu sebagai orang yang menghukum, atau sebagai teman, atau sebagai pembuat merasa bersalah, atau Bapak Ibu sebagai seorang manajer? Nah, kita lihat. Nah, ini yang tadi ya. Nah, ternyata ini jawaban yang tadi. Yang satu itu hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Lalu nah, berarti yang satu itu hukuman. PJOK. Dalam bacanya. Oke. Ini tadi ya. Jadi tindakan guru, kemudian hukuman atau konsekuensi. Kita lanjut. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau dia hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, konsekuensi sesuatu harus terjadi, memang terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit, baik itu fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Walaupun kita dengan cara menyindir dengan kata, itu termasuk hukuman itu, karena dia melukai perasaannya. Nah, konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja. Jadi jangan kita melukai perasaannya. Kemudian hukuman itu anak membenci kedisiplinan karena hukuman tadi. Nah, kalau konsekuensi itu anak
Kemudian hukuman itu bersifat suatu paksaan. Namun konsekuensi dia merupakan sebuah stimulus tanggapan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Biasa kita lihat itu. Anak yang dihukum itu terkadang memang dia menyakiti dirinya sendiri. Nah, konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi dia itu hanya membutuhkan sebuah penyesuaian. Jadi tidak menyakiti dirinya karena merasa bersalah. Kemudian hukuman itu merupakan konsep diri yang buruk. Itu hukuman itu. Sementara konsekuensi itu konsep diri yang baik. Tidak ada buruk, tapi baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena hukuman, takut dihukum tadi. Anak itu pasti dia tuh tidak mau mengaku kesalahannya karena takut dihukum. Nah, yang konsekuensi ini anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman itu membuat ada rasa marah, rasa bersalah, rasa dipermalukan, kemudian merasa tak dihargai. Sementara konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau take out. Ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian hukuman dan konsekuensi ini kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia. Mengapa orang melakukan suatu kesalahan? Nah, ini mungkin salah satu kebutuhannya tidak terpenuhi. Kita biasa menghakimi anak-anak kita bersalah di kelas, tapi kita tidak pernah mau tahu apakah yang dibutuhkan mereka. Seperti apa yang mereka inginkan? Kebutuhan apa yang mereka tidak dapatkan di rumah sehingga dilampiaskan di sekolah? Kan kita tidak pernah mencari tahu gitu. Terkadang anak itu sudah tahu salah berulah, sudah diperingati masih juga mengulang. Itu pasti ada sesuatu. Apa kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi? Apakah mereka kurang kasih sayang di rumah? Apakah mereka itu ingin berkuasa di sekolah? Kan ada juga tipe-tipe anak itu. Anak ingin berkuasa itu. Wah, saya hebat, ingin diakui. Sehingga dia buat ulah karena ingin hebat dari teman-temannya. Kemudian ada juga mungkin karena dia ingin bebas. Mungkin selama ini dia itu dikekang gitu kan. Mungkin di lingkungan keluarga itu merasa terkekang sehingga dilampiaskannya di sekolah. Dia merasa bebas sehingga dia bebas untuk melakukan hal-hal yang menurut dia baik. Padahal menurut orang yang lain itu tidak baik. Kemudian kesenangan. Ada juga tuh yang iseng. Dia melakukan sebuah kesalahan itu iseng saja. Ditanya kita itu enggak. Iseng ya. Ada itu anak-anak seperti itu. Nah, jadi kita harus memahami tentang kebutuhan dasar manusia, khususnya itu anak-anak kita, terutama di kelas. Jadi kita tidak bisa langsung memvonis anak itu bersalah. Kita harus mencari tahu dulu apa alasannya dan kebutuhan apa yang dia inginkan, begitu. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Dosa Bu Ani lah, Bu Susan ya. Bu Susan, guru kelas 5 di SDN Teluk Agung. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Susan, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Nah, pasti itu banyak sekali alasan itu harus kita cari itu. Itu banyak sekali kemungkinan itu. Maka ini yang perlu kita gali. Kita tidak mencari kesalahannya Agus, tapi kita harus
harus mencari alasannya itu apa. Ini sudah masuk pada restitusi. Ya, segitiga restitusi. Mulai dari menghukum, konsekuensi, yang terakhir cara kita yang paling tingkatnya paling baik itu adalah dengan melakukan restitusi. Ya, kita lihat dulu ya. Nah, ini tadi dalam konteks penerapan disiplin positif, Bu Susan ya, kembali. Bu Susan sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus itu. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup. Itu betul itu. Jadi kita tidak bisa memvonis bahwa Agus itu salah. Jadi kita harus cari dulu alasannya itu apa. Kemudian yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Berarti dia tidak mendapatkan kasih sayang di rumah. Nah, jadi kan beberapa kemungkinan nih. Kemudian yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, maka kebutuhannya adalah sebagai seorang penguasa. Jadi pengakuan, dia ingin diakui teman bahwa dia itu hebat, dia itu berkuasa. Pasti ada itu murid kita yang seperti itu. Ada, pasti ada. Dalam kelas itu pasti ada yang seperti itu. Ya betul. Kemudian yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawa bekal itu saja, telur saja, telur rebus, telur ceplok, maka kebutuhannya adalah kebebasan. Dia ingin sesuatu yang lebih, gitu kan? Tidak mau itu saja. Kemudian yang selanjutnya, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka kebutuhannya hanya untuk kesenangan saja. Tapi memang anak itu memang suka gitu. Kalau lihat, ya senang lewat kawan susah lihat kawan senang. Kan ada juga tuh anak-anak seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Bagaimana tadi kasus dari yang kita anggap khususan tadi, kita sebagai guru itu bagaimana kita bersikap. Ini kita memiliki 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Mungkin ketika kita melihat kasus dari Bu Susan tadi, Tapi emang ada kejadian. iya, kalau kita berada di posisi menghukum, pasti kita hukum itu anak. Pasti kita hukum itu. Kita merasa bahwa dia itu bersalah karena sudah mengambil makanan dari temannya. Nah, dari sini maka kita harus hati-hati. Kemudian, ini nggak nampak ya. Dalam posisi penghukum, itu pasti dia menggunakan kata-kata yang kasar. Membentak. Iya, membentak, mengancam. Awas ya, kalau kamu minta lagi dengan kawanmu. Itu biasa seperti itu. Jadi dia itu kadang-kadang itu memang ada yang membentak langsung gitu. Ini adalah posisi guru sebagai penghukum. Kemudian posisi guru sebagai membuat merasa bersalah. Ih, kok kamu gitu sih? Kamu gak kasihan? Kalau kamu kelahi, pasti ibu yang dimarahin kepala sekolah. Kamu mau ibu merasa dimarahin kepala sekolah? Ini membuat anak merasa bersalah. Itu posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Itu terkadang itu ada seperti itu. Kamu udah kasihan lihat ibu, gitu kan? Nanti ibu yang dihukum, ibu yang dimarahin kepala sekolah. Kamu suka ya kalau ibu dimarah ya? Kamu suka ya lihat ibu marah ya? Nah, itu posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian ada lagi posisi guru sebagai teman. Ketika anak-anak melanggar,
Misalnya contoh, anak tidak menggunakan topi atau dasi pada hari Senin. Ini posisi kita sebagai teman. Kita panggil, kenapa kamu tidak bawa topi? Lupa bu. Kenapa lupa? Ya bu, jangan lupa ingatkannya. Oke, tidak apa-apa, tidak masalah. Kita kan teman. Ini posisi guru sebagai teman. Kemudian ada juga posisi guru sebagai pemantau. Dia itu melihat dari kesalahan anak itu dari segi apa. Ini dia berdasarkan peraturan. Anak yang melanggar, kamu lupa ya dengan peraturan. Kenapa kamu melanggar? Padahal kamu kan tahu itu peraturan. Itu guru pada posisi sebagai pemantau. Ada juga guru itu posisinya sebagai manajer. Ini posisi yang paling tinggi. Ini yang diharapkan posisi kita guru adalah sebagai manajer. Anak yang merasa melanggar atau merasa tidak mematuhi aturan, maka dia akan menanyakan alasannya itu apa. Kalau kamu tidak mematuhi aturan itu, pasti kembalikan kepada keyakinan, baik itu keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Nah, ini jawabannya juga ada di segitiga restitusi. Apa sih itu restitusi? Kalau tadi menghukum, konsekuensi sudah. Nah, cara mengatasinya adalah dengan cara melakukan restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini merupakan restitusi. Ciri dari restitusi itu adalah dia itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi jika anak melakukan kesalahan, jadi kita tidak memintanya menebusnya. Misalnya anak berkelahi, dia mukul kawannya, pukul balik, kan biasa gitu kan? Balas saja. Nah, restitusi tidak seperti itu. Kak Anggun senyum-senyum. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki. Jadi restitusi itu memperbaiki, bukan menghakimi. Kalau ada anak berkelahi atau melanggar, itu biasa kita hakimi. Nah, melalui restitusi ini kita ingin memperbaiki anak. Kemudian yang ketiga, yaitu tawaran, bukan paksaan. Kalau hukuman itu memaksa, konsekuensi juga itu ada di situ paksaan untuk mematuhi. Maka restitusi ini merupakan sebuah tawaran, pilihan. Pilihan tentunya itu agar anak itu karakternya lebih kuat, terutama karakter positifnya. Jadi kita tidak memaksa anak harus berbuat baik, tapi kita beri dia tawaran. Kemudian ada yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Mungkin kita bisa bertanya kepada anak, apa kalau dia melakukan itu, apa nilai bagi dirinya itu apa? Apakah dengan berbuat itu merasa puas, merasa apa gitu? Jadi kita langsung menanya kepada diri mereka sendiri, tindakannya itu apakah benar atau salah gitu. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, seperti tadi itu kita tanya dulu kebutuhan yang tidak dipenuhi itu apa, sehingga kita enak untuk melakukan restitusi. Kemudian restitusi itu adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Melalui restitusi ini anak kita ajak untuk kembali kepada kodratnya. Kemudian restitusi ini fokus pada karakter. Jadi bukan tindakan. Yang kita ubah di sini karakternya.
Misalnya kalau anak itu tidak mengerjakan PR, maka yang kita ubah itu karakternya, bukan kita mengharapkan dia harus membuat tugasnya kembali di waktu yang kita tentukan. Tapi kita harus melihat karakternya, perubahan karakternya. Kita bisa memberi pilihan, misalnya kamu tidak mengerjakannya, kamu itu kalau tidak mengerjakan apa nanti, gimana nanti. Nah, jadi apa yang kamu lakukan? Oh, saya mengerjakannya Bu, nanti silakan. Jadi kita beri dia pilihan. Kita tidak memaksa, tapi kita memberi tawaran. Kalau dia bilang, oh saya mengerjakan Bu, besok saya kumpulkan, ya silakan. Jadi seperti itu. Kemudian fokus pada solusi. Jadi kita mencari solusi, bukan mencari permasalahan baru. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kadang-kadang anak yang berbuat salah itu tidak diakui di kelompoknya, dikucilkan. Bahkan tidak ada teman yang mau berkawan. Melayani restitusi ini, maka kita bisa mengembalikan anak itu pada kelompoknya, sehingga dia merasa diterima. Ini adalah segitiga restitusi, solusi dari permasalahan yang ada, itu ada di sini. Yang pertama itu validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Misalnya ada anak yang tidak mengerjakan PR, maka yang pertama kita lakukan adalah melakukan tindakan validitas tindakan yang salahnya dulu. Ya, kita tanya dulu. Kemarin kebetulan saya sudah melaksanakan aksi nyata dan saya tidak no setting. Itu benar-benar. Karena anak yang pertama itu ketika saya kegiatan di Pontianak itu berkelahi, ya ujungnya ada anak itu berkelahi. Langsung saya restitusikan kemarin. Saya tanya itu permasalahannya itu apa, sehingga dia itu berbuat seperti itu. Bagaimana kalimat kita nanyakannya? Jadi disesuaikan dengan apa yang ada di segitiga restitusi. Jadi pertama itu kita nanyakan begini, kemarin kamu kenapa? Saya kelahi Bu. Kenapa kamu kelahi? Oke, kita lanjut ya. Kita coba dulu memvalidasi rasa bersalah, tindakan yang salah. Kamu tahu tindakan kamu itu benar atau salah? Pasti dia jawab salah Bu. Pasti dia mengaku itu salah Bu. Kita jawab, kita jangan memvonis langsung. Oke, Ibu tahu kamu sudah mengakui kesalahannya. Sebenarnya teman-teman kamu juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Mungkin kamu pun sebelumnya pernah melakukan kesalahan seperti ini kan? Jadi kira-kira seperti itu kita melakukan restitusi untuk memvalidasi kesalahannya. Kemudian kita stabilkan identitas dirinya. Kita sudah mengatakan kamu bukan satu-satunya orang bersalah. Teman-teman kamu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kalau misalnya dia berkelahi, mungkin kita tanyakan begini, kamu emosi? Kalau dia menjawab, kamu emosi. Sebenarnya dengan keadaan kamu seperti itu, kamu itu bisa melakukan sesuatu hal yang lebih buruk lagi. Nah, betul nggak? Pasti dia jawab betul. Nah, kita katakan bahwa dia bukan satu-satunya orang yang merasa bersalah. Kita tanyakan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Digali terus gitu. Jadi kita tidak memvonis gitu kan, kita gali terus sampai dia itu menyadari apa yang sudah
Saya minta maaf Bu. Saya minta maaf dari teman-teman saya Bu. Itu nanti akhirnya dari restitusi ini. Yang terakhir itu ketika dia sudah seperti itu, sudah kita menstabilkan identitasnya, maka kita kaitkan dengan keyakinan yang sudah kita buat di kelas. Misalnya kalau dia tidak mengerjakan PR, nah kita kaitkan. Kamu masih ingat nggak nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah kita buat? Oh ingat Bu. Coba sebutkan apa jika kamu tidak mengerjakan PR? Oh gini-gini Bu. Nah sekarang apa yang harus kamu lakukan? Saya akan buat Bu. Kapan kamu buatnya? Besok Bu. Nah pasti dia bilang begitu. Jadi memang restitusi ini apa ya? Kalau kita lihat itu emosi tingkat tinggi ya. Kalau yang tidak mampu mengontrol emosi itu memang belum mampu untuk melakukan restitusi. Jadi memang harus mampu dulu mengontrol emosi kita sendiri. Karena kalau di guru penggerak itu ada pembelajaran apa namanya itu Bu Butet, pembelajaran sosial emosional. Bagaimana cara kita mengontrol emosi kita itu sudah ada semuanya. Sehingga kita sampailah pada tahap restitusi ini. Tapi kalau yang masih labil itu memang agak sulit. Kita bukan ngemis pada anak, tapi kita berusaha untuk menanam karakter pada anak. Bagaimana anak itu menjadi lebih baik. Kan itu tujuan kita sebagai seorang guru. Jika kita mampu merubah karakter anak yang kurang baik menjadi baik, itu adalah sesuatu sekali, gitu kan? Pasti akan dikenangnya. Bahkan sampai mereka besar pun tetap dikenangnya. Yang sudah saya terapkan. Cuma mau tidak ya? Ada kasus pertama ini no setting ya. Ini benar-benar terjadi. Kasus yang pertama itu siswa melanggar keyakinan kelas dengan ribut dan mengganggu teman yang lain. Nah, saat ditegur oleh keamanan kelas, dia marah dan akhirnya terjadi perkelahian. Perkelahian. Coba kita lihat, ini sudah saya share di YouTube. Jadi ini tadi kasus satu siswa yang melanggar keyakinan kelas ketika ditegur oleh temannya. Ternyata Lutfi itu dia keamanan kelas Bu. Jadi Lutfi itu menegur dia itu karena mengganggu temannya. Tapi dia tidak terima.
dia marah. Nah, emosi ya, itu sebenarnya kasusnya itu. Kemudian ada kasus yang kedua. Ini juga terkait dengan tugas proyek. Kemarin ada beberapa anak yang tidak mengerjakan tugas proyek yang membuat lampion. Itu juga saya restitusi. Ada berapa orang, tapi saya ambil satu untuk jadi aksi nyata saya. Jadi ini diskusi anak yang tidak mengumpulkan tugas proyek. Terakhir ya Bapak Ibu ya, refleksi. Itu ada link Padlet, ada scan barcode. Itu yang pertama itu pengalaman dari awal tadi itu peristiwa apa yang menjadi pengalaman kawan-kawan selama mengikuti kegiatan. Kemudian bagaimana perasaannya, kemudian pembelajarannya, kemudian penerapannya ke depannya itu seperti apa untuk Bapak Ibu sendiri. Penerapannya itu, pengalamannya itu apa dari yang sudah didapatkan dari materi-materi tadi. Ya, kemudian penerapannya ke depannya itu seperti apa yang ingin kawan-kawan terapkan. Saya coba buka link untuk Padletnya. Ada 4 pertanyaan. Silakan klik tanda tambah yang ada di bawah itu, peristiwa atau pengalaman yang terjadi. Yang kedua itu perasaan selama mengikuti kegiatan, pembelajaran yang didapatkan, dan penerapan ke depan itu seperti apa. Baiklah Bapak Ibu, untuk kegiatan kita hari ini kita cukup di sini. Mungkin saya minta satu orang ya untuk refleksi ya, untuk yang perasaan tadi, pengalaman, peristiwa, perasaan. Untuk saya, pengalaman saya selama mengikuti pelatihan ini, saya merasa bertambah ilmu ya. Jadi saya akan melaksanakannya di kelas saya nanti, karena selama ini mungkin kita banyak kesalahan dalam menghadapi siswa-siswa kita. Jadi dengan mengikuti ini, saya bertambah pengalaman saya untuk menghadapi siswa-siswa saya di kelas. Terus untuk perasaannya, saya merasa senang hari ini ya bisa mengikuti destinasi ini, karena dengan mengikuti ini saya jadi bisa merubah diri saya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Pembelajaran yang saya dapatkan dari budaya positif ini, saya bisa melakukan hal-hal yang
positif ya, terutama membuat keyakinan kelasnya. Selama ini kita selalu membuat dengan sendiri gitu ya, tanpa bantuan anak-anak. Mulai sekarang kita harus melaksanakannya dengan meminta bantuan dari anak-anak untuk melakukan dan menetapkan daripada keyakinan kelas di dalam kelas kita, supaya anak tadi yakin ya dengan yang dia tulis sendiri. Itu menurut saya. Kalau dari kita gurunya, jadi dia mengabaikannya. Kalau dia yang membuatnya, dia yang menulisnya, saya yakin dia pasti bertanggung jawab dengan apa yang ia lakukan dengan senang hati. Untuk penerapan kedepannya, saya akan dengan mengikuti diseminasi ini, saya akan melakukannya terutama di keluarga saya. Setelah di keluarga, saya akan melakukannya di kelas dan berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah saya. Itu saja pendapat saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih Bu Jun telah memberikan refleksi selama kegiatan kita. Untuk kegiatan kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di diseminasi untuk modul berikutnya. Saya harapkan teman-teman masih mau berkolaborasi. Mohon maaf jika ada terdapat kata yang salah dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Jam atas paparan materinya. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini bisa kita terapkan di sekolah kita nantinya. Baik, untuk menutup acara kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya selaku pembawa acara memohon maaf jika ada kata yang salah datangnya dari diri saya dan yang benar datangnya dari Allah. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.